Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam renungan kita. Kita bersyukur atas anugerah kemuliaan Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, lewat renungan kita dikuatkan, iman kita makin bertumbuh. Persiapkan hatinya, namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Bilangan pasal 16 ayat 36 sampai ayat 50. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Eleazar anak Imam Harun, supaya ia mengangkat perbaraan-perbaraan dari antara kebakaran itu. Lalu hamburkanlah api itu jauh-jauh, karena semuanya itu kudus, yakni perbaraan orang-orang berdosa yang telah membayarkan nyawanya. Kemudian semuanya itu harus ditempati tipis-tipis menjadi salut mezbah, sebab telah dibawa ke hadapan Tuhan oleh orang-orang itu. Jadi semuanya itu kudus. Dengan demikian hal itu menjadi tanda bagi orang Israel. Maka Imam Eleazar mengambil perbaraan-perbaraan tembaga yang telah dibawa oleh orang-orang yang terbakar itu, lalu ditempa menjadi salut mezbah. Itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel, supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan. Dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya, dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kau hancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bunuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati karena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tidak belajar dari kesalahan. Saudara yang terkasih, ada ilustrasi untuk kita. Di suatu desa, ada desa yang begitu banyak hasil yang keluar dari sana, baik hasil tanaman dan perkebunan. Desa itu mengadakan pertemuan antara para desa dan warga. Mereka lagi membahas bagaimana cara agar desa itu makin maju dan kemudian warga makin sejahtera.
Berbagai usulan disampaikan oleh warga sekitarnya. Ada yang mengusulkan agar minta bantuan kepada pemerintah, ada yang mengusulkan supaya warga berusaha sendiri atau gotong royong, ada yang mengusulkan berbuat proposal kepada pengusaha atau orang kaya yang berada di desa sekitar. Segala usulan ditampung oleh kepala desa dan akan diambil keputusan yang tepat, langkah apa yang mau diambil. Kepala desa mengambil keputusan supaya mereka usulkan kepada pemerintah setempat. Ya, usulan desa itu dikabulkan oleh pemerintah. Apa yang mereka usulkan, pemerintah kabulkan sidang jemaat Tuhan untuk membangun desa tersebut. Akhirnya dana turun atau cair untuk desa itu. Dalam tahap pembangunan adalah seorang yang dikatakanlah sebagai provokator atau yang menghasut warga, yang mengatakan bahwa dana yang dari pemerintah telah dipakai kepala desa untuk memperkaya diri, membeli barang-barang mewah dan berfoya-foya. Ini adalah hasutan yang diberikan seorang warga kepada warga yang lain. Mendengar ini, warga yang lain marah dan mendatangi kepala desa untuk minta penjelasan, minta pertanggungjawabannya. Akhirnya keesokan harinya kepala desa mengumpulkan warganya dan menjelaskan keberadaan uang tersebut serta menunjukkan bukti bahwa uang itu masih ada dan tidak dipakai untuk kepentingan pribadi tetapi dipakai untuk kepentingan desa. Ini membuktikan bahwa provokasi atau provokator adalah orang yang sangat berbahaya, seperti Korah dan teman-temannya yang memprovokasi para penatua-penatua untuk melawan Tuhan, untuk menyingkirkan Musa. Tetapi yang mereka lawan sebenarnya bukan Musa, tetapi Tuhan Allah sendiri. Sidang jemaat Tuhan, demikian ini. Dia tidak senang dengan kemajuan desa itu. Dia menghasut warga agar pembangunan itu tidak berjalan dengan baik. Saudara terkasih, sejarah kejadian Korah, Biram dan teman-temannya yang telah dihukum oleh Allah, ada lagi kejadian-kejadian berikutnya. Mereka tidak senang dengan apa yang Allah lakukan kepada Korah dan kawan-kawannya ini. Mereka mengatakan, kamu yang membunuh teman-teman kami. Katanya kepada Musa, kamu seorang pembunuh. Kamu telah membunuh umat Tuhan. Kata umat Israel kepada Musa dan Harun. Dan ini membuat Tuhan Allah marah, karena Allah sudah memperingatkan mereka melalui kejadian Korah, tetapi terulang kembali. Mereka tidak belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh Korah, tapi mereka mengulangi kembali kesalahan itu. Mereka melawan Allah. Akhirnya apa? Tuhan memberikan tulah kepada mereka. Saudara-saudara terkasih, dan banyak sekali yang kena tulah pada waktu itu. Dan kita tahu bahwa tulah itu memakan banyak sekali korban. Saudara terkasih, banyak sekali korban yang dimakan dalam tulah tersebut. Maka tulah itu mengurangi jumlah daripada bangsa Israel. Disitulah kelihatan mana yang setia kepada Musa, Harun dan Tuhan Allah, dan mana yang tidak setia, mana yang sebagai penghujat, mana pemberontak. Disitulah kelihatan Tuhan singkapkan semuanya. Begitu juga kehidupan kita, sedang jemaat Tuhan. Terkadang kita lalai akan kehidupan kita. Kita mengira apa yang kita lakukan itu benar, tetapi itu melawan Tuhan Allah, tidak sesuai dengan pemikiran Tuhan Allah. Jangan kita melakukan berdasarkan segala sesuatu atas pemikiran kita. Tidak ada benar, karena manusia semuanya berdosa. Tetapi kita melakukan, bertindak sesuatu atas pemikiran Tuhan Allah. Seperti bangsa Israel, mereka melakukan, bertindak sesuai dengan pemikiran mereka. Akhirnya mereka dihukum Tuhan Allah. Tapi kalau mereka bertindak atau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, mereka akan mendapat sesuatu yang baik dari Tuhan Allah. Mereka diberi makan, mereka diberi minum, dan juga dijaga dari segala, mereka diberikan kemenangan, dan akan diberikan tanah perjanjian, yaitu yang berlimpah susu dan madunya. Ya, sedang jemaat Tuhan. Begitu kita sedang jemaat Tuhan.
Jangan karena himpitan ekonomi, jangan karena ada masalah, jangan karena ada sesuatu hal, kita malah menghujat Allah, kita malah tidak belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Kita malah terjerumus kembali kepada kesalahan-kesalahan sebelumnya. Tapi saya yakin dan percaya dalam firman Tuhan, pengampunan daripada Tuhan Allah pasti akan ada untuk kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, minta pengampunannya. Jangan mengeraskan hati, kembali kepada Tuhan Allah. Kalau ada kesalahan, minta pengampunan daripada Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas berkat-Mu. Kami diajari, kami tidak mau mengulangi kesalahan kami. Kami mau diajari oleh Tuhan, kami mau dibaharui oleh Tuhan setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku pandang wajah